Menara Cukong 113. Edisi ke-996 hingga 1000. Bersama suara serak, cerita berlanjut. Sejak 5 kekuatan teratas kerajaan ilahi Xuanming bersama-sama mengendalikan gunung berapi-api bumi, rekor tertinggi kristal api-api bumi yang diperoleh oleh seorang kultivator adalah 101. Rekor ini bertahan selama puluhan tahun dan tidak pernah dipecahkan. Namun, Cukong mengambil semua kristal api bumi di gunung berapi itu dan memperoleh total 318 kristal api bumi. Langsung meningkatkan rekor tertinggi lebih dari 3 kali lipat. Benar-benar mengerikan. Jika Du Guheng, Yuan Zhan, kepala keluarga Zhao, dan Wang Tianxing mengetahui berita ini, mereka pasti akan menarik semua jenius pemurnian badan tanpa ragu-ragu dan tidak membiarkan mereka mati. Sayangnya, mereka tidak tahu. Pada saat ini, Li Yufei dan 9 orang lainnya berkumpul bersama. Mereka baru saja mencari secara menyeluruh di area luar magma. Tidak hanya tidak ada jejak Cukong, bahkan sepotong kristal api bumi pun tidak ditemukan. Hal ini membuat ke-9 orang itu merasa bingung. Mungkinkah Cukong telah mengambil semua kristal api bumi di area luar, kata seorang jenius pemurnian badan sambil mengerutkan kening. Begitu dia selesai berbicara, dia dibantah oleh para jenius pemurnian badan lainnya. Kau melebih-lebihkan si udik itu. Bagaimana Cukong bisa mengumpulkan semua kristal api bumi di area luar hanya dalam waktu setengah jam? Apakah menurutmu dia adalah Tuan Muda Li? Menurut pendapatku, sesuatu pasti telah terjadi pada gunung api bumi, yang mengakibatkan hanya sedikit kristal api bumi yang diproduksi di area luar. Li Yufei mengangguk, menyetujui apa yang dikatakan semua orang. Tepat saat dia hendak memimpin semua orang ke area dalam untuk mencari, sesosok badan terbang keluar dari area dalam. Itu Cukong. Li Yufei dan 9 rekannya menunjukkan ekspresi gembira di wajah mereka dan segera berangkat untuk mengepung mereka. Wah! Kau membuat kami kerepotan mencarimu. Menyinggung 4 kekuatan teratas adalah keputusan paling salah yang pernah Anda buat dalam hidup Anda. Bunuh dirilah segera untuk meminta maaf, dan kau bisa tetap memiliki badan yang utuh. Jika tidak, kau bisa menunggu untuk dicabik-cabik. Cukong melirik Li Yufei dan 9 orang lainnya, lalu berkata dengan enteng, aku bukan orang yang haus darah. Selama kalian berbalik dan pergi sekarang, aku bisa berpura-pura bahwa masalah ini tidak pernah terjadi. Li Yufei dan 9 orang lainnya mendengar apa yang dikatakannya, dan mereka semua tertawa terbahak-bahak seolah-olah mereka mendengar sesuatu yang lucu. Hahaha, mungkinkah otakmu terbakar oleh kekuatan api bumi? Otakku benar-benar terbakar, kalau tidak, bagaimana mungkin kau bisa mengatakan omong kosong seperti itu? Baik kamu benar-benar bodoh atau berpura-pura bodoh, kamu tidak akan lolos dari kematian hari ini. Setelah suara mengejek itu berakhir, seorang pria berjanggut tidak dapat menahan diri dan memimpin dalam menyerang Cukong. Orang ini berasal dari keluarga kerajaan. Alam fisiknya telah maju satu jarak di tahap sepertiga tengah alam badan ilahi. Kekuatan tempurnya sebanding dengan orang kuat di akhir tahap kelima alam Roh Kudus. Dia mengepalkan tangan kanannya, membawa kekuatan yang luar biasa, dan menghantamkannya ke arah Cukong. Li Yufei dan 8 orang lainnya mengalihkan pandangan mereka ke Cukong, ingin melihat kekuatannya. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya membuat Li Yufei dan 8 orang lainnya terbelalak kaget. Aku sudah memberimu kesempatan untuk hidup, tetapi kau bersikeras mencari kematian. Kalau begitu, kau tidak bisa menyalahkanku. Cukong berkata dengan acuh tak acuh. Begitu dia selesai berbicara, dia mengayunkan tangan kanannya dan menghantamkannya ke depan. Cukong tidak menahan pukulan ini. Kekuatan fisik yang luar biasa itu bagaikan tsunami, yang memicu gelombang api besar di magma dan menghantam pria berjanggut itu. Ledakan. Terdengar ledakan tumpul. Tsunami kekuatan tinju yang mengerikan langsung menghancurkan serangan pria berjanggut itu dan mengenainya secara langsung. Lelaki berjanggut kekar itu bahkan tidak sempat mengeluarkan suara merintih sebelum ia hancur berkeping-keping. Adegan itu sangat berdarah. Li Yufei dan 8 orang lainnya semuanya tercengang. Pria kekar berjanggut itu cukup kuat dan dapat menduduki peringkat 5 teratas di antara mereka. Namun di hadapan Cukong, dia bahkan tak mampu menangkis satu pukulan pun. Ini menunjukkan bahwa kekuatan Cukong jauh melampaui pria berjanggut kekar itu. Mungkinkah semua kristal api bumi di area luar benar-benar diambil oleh Cukong? Sebelum Li Yufei dan 8 orang lainnya bisa pulih dari keterkejutan mereka,
Cukong melangkah maju dan, seperti bola meriam yang keras kepala, mengambil inisiatif untuk menyerang mereka. Semuanya, serang dengan seluruh kekuatan kalian. Wajah Liu Fei berubah dan dia berteriak. Di saat berikutnya, kedelapan orang itu mengerahkan segenap kekuatan mereka, mengerahkan kemampuan fisik mereka hingga batas ekstrim, ingin mengandalkan keunggulan jumlah mereka untuk membunuh Cukong. Dor, 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 serangkaian ledakan keras terdengar. Magma melonjak hebat dan pemandangannya mengerikan. Menurut pemikiran kedelapan orang tersebut, masing-masing dari mereka bukanlah orang yang biasa-biasa saja. Pemimpinnya, Liu Fei, telah mencapai puncak tahap ketiga alam badan ilahi dalam hal alam fisik. Dia hanya tinggal setengah langkah lagi untuk mencapai terobosan, dan kekuatan tempurnya sebanding dengan orang kuat di akhir tahap ke-6 alam Roh Kudus. Ketika mereka berdelapan bersatu, bahkan para kultivator badan kuat yang baru saja memasuki tahap ketiga alam badan ilahi bukanlah tandingan mereka. Tidak peduli seberapa kuatnya Cukong, dia tidak akan pernah bisa menjadi lawan mereka. Namun imajinasi itu indah, tetapi kenyataan itu kejam. Alam fisik Cukong telah memasuki tahap ketiga akhir alam badan ilahi, dan dia telah berjalan dalam jarak yang pendek. Terlebih lagi, karena ia memiliki darah naga leluhur dan harimau leluhur, kekuatan fisiknya jauh melampaui kultivator badan lain yang setingkat. Bahkan orang kuat di akhir tingkat ke-7 Roh Kudus bukanlah tandingannya. Belum lagi Liu Fei dan 8 rekannya. Hanya dalam beberapa ronde, Cukong tidak hanya tidak mengalami cedera, tetapi bahkan meledakkan 2 musuh. Pada saat ini, hanya ada 6 jenius pemurnian badan yang tersisa di pihak Liu Fei. Kutu kupret, kok bisa kekuatan bertarung orang ini bisa sehebat itu? Liu Fei berkata sambil menggertakkan giginya dalam hati. Pada saat ini, dia merasa amat menyesal. Kalau dia tahu hal ini, dia seharusnya tidak meninggalkan keempat orang jenius pemurni badan itu di luar gunung api bumi, tetapi seharusnya membawa mereka ke dalam gunung berapi itu. Tetapi yang tidak diketahuinya adalah bahwa sekalipun keempat jenius pemurnian badan bersatu, itu tidak akan mengubah apapun. Gunakan semua kartu trufmu, luncurkan serangan terkuatmu, dan bunuh Cukong dalam satu gerakan. Liu Fei berteriak. Setelah mengatakan ini, tangannya seperti roda, dan dia dengan cepat membentuk lusinan segel tangan misterius dan melakukan metode rahasia kerajaan. Auranya tiba-tiba meningkat, otot-ototnya menonjol, dan dia penuh dengan kecantikan yang luar biasa. Dengan bantuan metode rahasia kerajaan, alam fisiknya secara paksa dinaikkan ke tahap ketiga akhir alam badan ilahi, dan kekuatan tempurnya sebanding dengan orang kuat di tahap ke-7 tengah Roh Kudus. 5 jenius lainnya dalam pemurnian badan juga menggunakan metode kultivasi rahasia mereka sendiri untuk meningkatkan kekuatan tempur mereka. Tinju harimau tiran api guntur. Pohon palem matahari besar. Jari ilahi matahari terik. Liu Fei dan 5 orang lainnya mengerahkan kekuatan fisik mereka sepenuhnya dan melancarkan serangan terkuat. Dalam sekejap, magma mengamuk, dan 6 keterampilan ilahi yang kuat mengembun dan muncul, membawa kekuatan ilahi yang tak tertandingi, dan menghantam Cukong dengan ganas. Liu Fei dan 5 orang lainnya menggunakan teknik rahasia untuk menampilkan kemampuan sihir mereka yang paling kuat, yang cukup untuk mengancam orang kuat di akhir tingkat ke-7 Roh Kudus. Mereka menatap Cukong dengan saksama, berusaha melihat kepanikan di wajahnya. Namun, Cukong memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Bukan saja dia tidak panik sama sekali, tetapi ada sedikit ekspresi jijik di matanya. Tanda tanya, apakah ini kekuatan bertarungmu yang terkuat? Tidak lebih dari itu. Perkataan Cukong membuat wajah Liu Fei dan ke-6 orang lainnya tiba-tiba berubah, dan rasa takut yang tak terbatas melonjak dalam hati mereka. Cukong mengangkat tangan kanannya, menyatukan jari-jarinya seperti pedang, dan menebas di depannya. Teknik pedang naga dan harimau yin yang. Teriakan pelan terdengar. Magma bergejolak hebat dan seluruh gunung berapi itu tampaknya akan meletus. Saya melihat 9 atribut yakni emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, cahaya dan kegelapan, energi spiritual langit dan bumi, berkumpul bersama dengan gila-gilaan seakan-akan mereka telah menerima panggilan memahteikan. Dalam sekejap, ia mengembun menjadi 6 naga yang 9 warna dan 6 harimau yin 9 warna, melepaskan kekuatan naga dan harimau yang tak tertandingi. Dengan berkah 9 jalan tingkat rendah langit dan bumi, naga yang dan harimau yin menerobos udara dengan kekuatan yang luar biasa. Ledakan.
Dalam sekejap mata, 6 naga yang 9 warna dan 6 harimau yin 9 warna bertabrakan dengan keras dengan keterampilan sihir yang ditampilkan oleh Li Yufei dan 6 orang lainnya. Akibat energi yang mengerikan itu menyapu ke segala arah, secara langsung meledakkan zona vakum di magma di sekitarnya. Kekuatannya sungguh mengerikan. Karena lingkungan khusus gunung api bumi, Cukong tidak dapat menggunakan kekuatan sucinya untuk mencapai kesatuan gas. Dia hanya bisa mengerahkan kekuatan fisiknya untuk melakukan teknik pedang naga dan harimau yin yang. Meskipun ini akan sangat mengurangi kekuatan keterampilan sihir. Namun perlu kalian ketahui bahwa seni pedang naga dan harimau yin yang merupakan ilmu pedang tingkat atas tingkat dewa tingkat Xuan, kekuatannya juga tidak kalah dahsyat. Terlebih lagi, Cukong telah mengolahnya hingga ke tingkat kesuksesan kecil. Sekalipun hanya sebagian kekuatannya yang digunakan, itu sudah cukup untuk bertarung lintas level dan membunuh orang kuat di awal level ke-8 Roh Kudus. Belum lagi Li Yufei dan 6 rekannya. Di bawah tatapan mata mereka yang ketakutan, Yang Long dan Yin Hu menghancurkan keterampilan ilahi 6 jalan secara menyeluruh dengan kekuatan yang luar biasa. Kemudian dia terus menyerang mereka dengan kekuatan yang tak berkurang. Ah! 6 suara ratapan memilukan terdengar. Li Yufei dan ke-6 orang lainnya terlempar mundur bagaikan layang-layang yang talinya putus, dan jatuh dengan keras ke kejauhan. Dua pria terlemah mengalami pelebaran pupil dan meninggal seketika. Keempat orang yang masih hidup telah mencapai tahap sepertiga tengah alam badan ilahi dalam hal alam fisik mereka. Mereka telah maju jauh, dan kekuatan tempur mereka berada di atas tahap ke-6 awal alam Roh Kudus. Kecuali Li Yufei, 3 orang yang tersisa adalah murid langsung Yuan Zhan, keponakan Zhao, dan murid langsung Wang Tianxing. Masing-masing dari mereka memiliki identitas yang luar biasa. Meskipun mereka tidak mati, mereka semua terluka parah dan lemah, serta tidak mempunyai kekuatan lagi untuk bertarung. Mereka berempat merasakan hawa dingin membunuh yang terpancar dari badan Cukong. Seluruh badan mereka gemetar, seakan-akan telah terjatuh ke dalam gua es. Cukong, aku adalah keponakan dari kepala keluarga Zhao. Jika kau berani membunuhku, keluarga Zhao tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Presiden Wang adalah majikanku. Jika kau membunuhku, majikanku pasti akan membalaskan dendamku. Murid langsung Li Yufei dan Yuan Zhan mengadopsi strategi yang berbeda. Cukong, selama kamu membiarkan kami pergi, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikan perseteruan antara kamu dan pangeran kedua. Aku adalah murid paling berharga dari kepala keluarga Yuan. Aku juga bersedia menyelesaikan perseteruan antara kamu dan keluarga Yuan. Cukong mendengarkan ancaman dan bujukan dari keempat orang itu, dan sedikit rasa jijik muncul di sudut mulutnya. Keluarga kerajaan, keluarga Yuan, keluarga Zhao, dan kamar dagang Tianxing merupakan puncak yang tidak mungkin dicapai oleh para kultivator biasa, namun bagi pemilik pagoda kekacauan, mereka bukanlah apa-apa. Dia tidak pernah mengambil inisiatif untuk memprovokasi keluarga kerajaan, keluarga Yuan, keluarga Zhao, atau kamar dagang Tianxing, tetapi mereka menyerangnya lagi dan lagi. Kalau begitu, jangan salahkan dia karena bersikap kejam. Cukong mengayunkan tangan kanannya dan meninju ke depan. Ledakan, badai kekuatan tinju yang dahsyat menyapu, langsung menghantam badan Li Yufei dan 3 orang lainnya, menyebabkan mereka meninggal. Di luar gunung berapi Dian, ekspresi Du Guheng, Yuan Zhan, kepala keluarga Zhao, dan Wang Tianxing berubah lagi dan lagi. 9 dari 13 tablet giok kelahiran di tangan mereka telah pecah. Bahkan kakak senior Li pun telah jatuh. Bagaimana ini mungkin? Du Guheng membelalakan matanya dan berteriak tak percaya. Li Yufei merupakan jenius pemurnian badan paling unggul di antara generasi muda di kerajaan ilahi Xuanming. Dia hanya tinggal setengah langkah lagi untuk memasuki tahap akhir ketiga alam badan ilahi, dan kekuatan tempurnya sebanding dengan orang kuat di tahap akhir ke-6 alam Roh Kudus. Belum lagi, ada banyak jenius penyempurnaan badan di sekitarnya. Begitu banyak orang bergabung, namun mereka tidak hanya gagal membunuh Cukong, tetapi malah dibunuh oleh Cukong. Meski fakta ada di depan matanya, dia tetap merasa sulit mempercayainya. Bukan hanya dia, tetapi Yuan Zhan, kepala keluarga Zhao, dan Wang Tianxing juga tampak tidak percaya. Di sisi lain, Wei Dongshan tampak tenang dan tidak terkejut sama sekali. Ketika 4 kekuatan teratas bersiap mengirim orang ke gunung api bumi untuk menyerang Cukong, hasilnya sudah ditentukan.
Meskipun masih ada 4 tablet giok kelahiran yang belum pecah, hanya masalah waktu sebelum keempat orang itu jatuh. Di dalam gunung api bumi, Cukong dengan santai menarik cincin penyimpanan milik Liu Fei dan 9 orang lainnya ke telapak tangannya, lalu mengerahkan kekuatan jiwanya dan menyelidikinya. Sesaat kemudian, senyum puas muncul di bibirnya. Liu Fei dan 9 lainnya berasal dari keluarga kerajaan, keluarga Yuan, keluarga Zhao, dan kamar dagang Tianxing. Masing-masing dari mereka memiliki identitas yang luar biasa dan kekayaan mereka tidak kalah dengan dewa penguasa biasa tingkat pertama. Nilai total harta karun dalam 9 cincin penyimpanan melebihi 100 juta batu dewa tingkat rendah. Setelah mengumpulkan cincin penyimpanan Liu Fei dan 9 orang lainnya, Cukong terbang keluar dari gunung berapi dengan puas. Keempat jenius pemurnian badan yang berjaga di luar gunung api bumi semuanya mengerutkan kening ketika mereka melihat Cukong. Apa yang terjadi? Apakah Guru Li dan kelompoknya gagal? Tidak mungkin. Ketika Master Li dan 9 orangnya bergabung, bahkan orang kuat di tingkat ke-7 Roh Kudus tidak akan sebanding dengan mereka. Cukong pasti sangat beruntung karena terhindar dari penggeledahan yang dilakukan oleh Master Li dan kelompoknya. Pasti itu dia. Keempat jenius pemurni badan melancarkan serangan ganas terhadap Cukong tanpa ragu-ragu. Melihat ini, Cukong menggelengkan kepalanya pelan dan mendesah, "Karena kamu mencari kematian, maka aku akan mengabulkan keinginanmu." Setelah itu, dia mengepalkan tangan kanannya, mengeluarkan kekuatan fisiknya secara ekstrim, dan menghantam maju dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Kekuatan fisik yang mengerikan meledak dari tinjunya, menimbulkan badai dahsyat dan menghantam keras keempat jenius pemurni badan. Di antara 4 orang jenius pemurni badan yang berjaga di luar gunung api bumi, yang terkuat berasal dari keluarga kerajaan, dan kekuatan tempurnya sebanding dengan orang kuat di tahap awal ke-6 Roh Kudus. Yang terlemah berasal dari kamar dagang Tianxing, dan kekuatan tempurnya sebanding dengan orang suci tingkat menengah ke-5. Bahkan jika mereka berempat bergabung, mereka tidak bisa mengalahkan Liu Fei, apalagi Cukong. Badai kekuatan tinju yang mengerikan langsung menghancurkan serangan keempat orang itu dan memukul mereka dengan keras. Dor, 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 terdengar 4 ledakan keras. Keempat jenius pemurni badan itu bahkan tidak punya waktu untuk mengeluarkan erangan sebelum mereka hancur menjadi bubur oleh badai kekuatan tinju, dan Mahtei. Pada titik ini, ke-13 jenius pemurnian badan yang dikirim oleh keluarga kerajaan, keluarga Yuan, keluarga Zhao, dan kamar dagang Tianxing telah meninggal. Tanda tanya, retak, 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 4 suara pecah terdengar. 4 tablet giok kelahiran terakhir di tangan Du Guheng, Yuan Zhan, Patriark Zhao, dan Wang Tianxing hancur. Mereka berempat tampak sangat jelek. Mereka tidak pernah menyangka bahwa ke-13 jenius pemurnian badan yang mereka kirim semuanya akan mati di tangan Cukong. Ini menunjukkan bahwa kekuatan fisik Cukong setidaknya sebanding dengan orang kuat di tahap awal ke-8 Roh Kudus. Dengan bakatnya yang luar biasa, ia menjadi yang terbaik tidak hanya di Dongsheng Senzu, tetapi juga di beberapa senzu terdekat. Hal itu membuat niat membunuh dalam diri keempat orang itu bangkit lagi. Jika monster seperti Cukong tidak bisa menjadi sekutu, dia harus dibunuh secepatnya. Jika tidak, akibatnya akan mengerikan. Pada saat ini, sebuah sosok melesat keluar dari formasi dewa. Itu adalah Cukong. Tatapan Du Guheng, Yuan Zhan, kepala keluarga Zhao, dan Wang Tianxing langsung terfokus pada Cukong. Dan niat membunuh yang dingin terpancar di mata mereka. Tiba-tiba terdengar suara mendengus dingin. Wei Dongshan melintas dan muncul di depan Cukong, tatapannya menyapu Du Guheng dan 3 orang lainnya. Jika keempat kekuatan teratas ingin mengambil tindakan, mereka dapat mencobanya. Meski nada bicara Wei Dongshan datar, kata-katanya mengandung hawa dingin yang menusuk tulang. Meskipun Du Guheng dan Yuan Zhan memiliki beberapa dewa-dewa yang kuat di pihak mereka. Namun yang terkuat, Yuan Zhan, hanya berada di tahap awal ke-6 alam dewa ilahi. Jika mereka berani bertindak, akhir mereka akan menyedihkan. Du Guheng dan yang lainnya juga memahami hal ini dan hanya bisa menekan niat membunuh di hati mereka dan berbalik dengan amarah di hati mereka. Dalam sekejap mata, hanya Cukong dan Wei Dongshan yang tertinggal di luar gunung api bumi. Apa hasil panennya? Wei Dongshan bertanya. Cukong menjawab sambil tersenyum, semua kristal api bumi di gunung api bumi telah terkumpul, totalnya 318 buah.
Wei Dongshan mengangguk puas, baiklah. Dengan kristal api bumi ini, kekuatan fisikmu pasti akan meningkat pesat. Diperkirakan dalam waktu kurang dari setengah tahun, kau akan mampu menantang penguasa Tianlan. Cukong tersenyum dan tidak menanggapi. Setengah tahun bukanlah apa-apa bagi Wei Dongshan. Namun bagi dia yang memiliki pagoda kekacauan, itu terlalu lama. Dia tidak bisa menunggu selama itu. Menurut penilaiannya, dibutuhkan paling lama 10 hari di dunia luar baginya untuk melampaui penguasa Tianlan. Setelah kembali ke Soul Heaven City, berlatihlah dengan baik. 4 kekuatan teratas tidak akan pernah membiarkanmu pergi, kata Wei Dongshan. Cukong mengangguk tanda dia mengerti. Segera, Wei Dongshan mengaktifkan Senzu terbang, membawa Cukong, dan meninggalkan gunung berapi Dian. Beberapa jam kemudian, keduanya kembali ke kota Huntian. Cukong langsung kembali ke rumah tempat tinggalnya, melangkah masuk ke dalam rumah, dan dengan sebuah pikiran, ia langsung memasuki lantai 7 pagoda dan mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. Seperti yang diingatkan Wei Dongshan, 4 kekuatan teratas pasti tidak akan melepaskannya setelah menderita kerugian sebesar itu. Balas dendam mereka akan segera datang. Oleh karena itu, ia harus memanfaatkan waktu dan bekerja keras untuk meningkatkan kekuatannya. Dalam sekejap mata, lebih dari 32 tahun telah berlalu di lantai 7 pagoda. Ledakan. Cukong dengan santai melayangkan pukulan ke depannya. Kekuatan fisik yang mengerikan secara langsung memicu kegilaan yang mengerikan dengan kekuatan yang mengerikan. Meskipun Cukong hanya menggunakan 30% kekuatannya dalam pukulan ini, itu sudah cukup untuk mengalahkan seorang pria kuat di tahap awal ke-8 Roh Kudus. Akhirnya terobosan. Cukong merasakan kekuatan dahsyat yang tersembunyi di balik badannya, senyum tipis mengembang di bibirnya. Dengan bantuan sejumlah besar kristal api bumi, kekuatan fisiknya meningkat pesat, dan dia berhasil menerobos ke puncak tahap ketiga akhir alam badan ilahi. Dapat dibandingkan dengan binatang dewa tingkat ketiga yang paling atas. Sekarang, dia dapat menghancurkan orang-orang kuat biasa di tahap awal tingkat ke-9 Roh Kudus hanya dengan kekuatan fisiknya saja. Selain peningkatan alam fisiknya, dengan bantuan sejumlah besar pil pembudidaya roh ginseng darah dan batu dewa tingkat rendah, kultivasinya juga meningkat pesat, dan dia telah berhasil menembus ke tahap awal tingkat ke-9 Roh Kudus. Jika ki dan badannya bersatu, kekuatan tempurnya akan menembus penghalang alam dan mengejar orang-orang kuat di tahap awal tingkat pertama Dewa Ilahi. Dengan bantuan buah ilahi Xuanhun, kekuatan jiwa Cukong juga meningkat, dan dia maju jauh di alam jiwa tingkat ke-5. Selain itu, setelah lebih dari 32 tahun berlatih keras, Cukong juga mengolah seni pedang naga dan harimau yin yang dan naga awan harimau angin ke tingkat menengah, dan kekuatan bertarungnya kembali meroket. Kalau dia mengeluarkan semua kartu asnya dan mengerahkan seluruh kekuatannya, bahkan seorang dewa ilahi yang kuat di akhir level pertama tidak akan menjadi tandingannya. Dengan kekuatan Cukong saat ini, dia bahkan dapat menantang penguasa Tianlan. Tapi dia tidak melakukan itu. Sebagai penguasa kerajaan suci Tianlan, penguasa Tianlan memiliki sumber daya keuangan yang kuat dan banyak harta, dan harus memiliki kemampuan untuk bertarung melawan lawan dari tingkat yang lebih tinggi. Dengan kekuatannya saat ini, dia mampu berhadapan dengan dewa penguasa kuat biasa di akhir level pertama. Aku tidak sepenuhnya yakin mampu berhadapan dengan penguasa Tianlan. Dia berencana untuk benar-benar menerobos ke alam dewa ilahi sebelum menantang dewa Tianlan untuk memastikan tidak ada yang salah. Saat Cukong hendak melanjutkan latihannya, alisnya tiba-tiba terangkat dan dia merasakan seseorang memasuki rumah. Dengan pikirannya, dia langsung meninggalkan lantai 7 pagoda dan kembali ke rumah. Saat ini, baru 4 hari berlalu di dunia luar. Cukong mendorong pintu hingga terbuka, dia melihat orang yang datang adalah seorang diaken dari kota Huntian. Tuan Muda Chu, orang-orang dari keluarga kerajaan-kerajaan ilahi Xuanming, keluarga Yuan, keluarga Zhao, dan kamar dagang Tianxing ada di sini. Tetua Wei ingin Anda pergi ke aula resepsi, kata diaken itu. Kilatan cahaya melintas di mata Cukong, dia tahu bahwa 4 kekuatan teratas pasti punya niat buruk saat datang kali ini. Dia segera meninggalkan rumah dan pergi ke ruang resepsi. Pada saat ini, di aula resepsi, Du Guheng, Yuan Zhan, kepala keluarga Zhao, dan Wang Tianxing sedang memberikan tekanan pada Wei Dongshan. Penatua Wei, sebagai kekuatan eksternal,
kota Huntian telah mendukung paviliun Kizen, mengganggu pasar komersial Dongsheng Shenzhou, dan menekan kamar dagang setempat. Ini benar-benar keterlaluan. Benar sekali. Tindakan kota Huntian telah berdampak serius pada stabilitas pasar komersial Dongsheng Shenzhou. Ini harus segera dihentikan. Ini bukan hanya niat kerajaan ilahi Xuanming, tetapi juga niat 4 kerajaan ilahi lainnya. Penatua Wei, belum terlambat untuk berhenti. Kalau tidak, 5 kerajaan dewa utama akan bergabung untuk menyetujui kota Huntian. Du Guheng membalik tangannya, mengeluarkan 5 gulungan, dan melemparkannya ke udara. Kelima gulungan itu kemudian terbuka dan 5 aura dominan dilepaskan. Kelima gulungan ini adalah dekrit kekaisaran dari 5 kerajaan dewa, dan dicap dengan segel giok dari 5 penguasa kerajaan dewa. Isi dekrit kekaisaran adalah makna yang baru saja disampaikan oleh Du Guheng, Yuan Zhan, kepala keluarga Zhao, dan Wang Tianxing. Pasar komersial Dongsheng Shenzhou tidak akan pernah membiarkan orang luar mengganggu. Jika kota Huntian bersikeras mendukung paviliun Kizen, 5 kerajaan dewa besar akan bersatu dan bersama-sama menyetujui paviliun Kizen dan kota Huntian. Tatapan Wei Dongshan menyapu 5 dekrit kekaisaran, dan cahaya dingin melintas di matanya. Tanda tanya. Tepat saat dia hendak kehilangan kesabarannya, sebuah suara mengejek tiba-tiba terdengar dari luar aula. Siapa yang memberitahumu bahwa orang yang berdiri di belakang paviliun Kizen bukan dari Dongsheng Shenzhou? Semua orang menoleh dan melihat bahwa orang yang datang adalah Cukong. Meskipun Cukong adalah seorang ascender dari negeri Dongeng, tempat di mana dia naik adalah 9 kota kerajaan ilahi Tianlan, salah satu dari 5 kerajaan ilahi besar di Dongsheng Shenzhou. Oleh karena itu, Cukong juga dapat dianggap sebagai penduduk asli Dongsheng Shenzhou. Tetapi Du Guheng, Yuan Zhan dan yang lainnya tidak tahu bahwa Cukong berdiri di belakang paviliun Kizen. Menurut pendapat mereka, hanya sekte surga jiwa yang mampu menghasilkan puluhan ribu pil dewa perantara tingkat 4 yang bermutu tinggi. Bagaimana mungkin pangeran ini tidak tahu bahwa ada seorang alkemis dewa yang begitu kuat yang tersembunyi di Dongsheng Shenzhou? Du Guheng mensibir. Wah, faktanya ada di depan matamu, kamu tidak punya pilihan selain mengakuinya. Yuan Zhan mendengus dingin. Sebagai kekuatan eksternal, kota Huntian berani mengganggu kekuatan komersial Dongsheng Shenzhou dan menekan kekuatan lokal. Ini tidak akan pernah dibiarkan. Cukong mendengar kata-kata itu, sudut mulutnya sedikit terangkat, karena kamu tidak percaya, bagaimana kalau kita bertaruh? Du Guheng sedikit mengernyit dan bertanya, bagaimana kamu ingin bertaruh? Cukong berkata, 5 hari lagi, mari kita adakan pertarungan alkimia. Jika alkemis dewa lokal di balik paviliun Kizen dapat mengalahkan alkemis dewa yang Anda kirim, 5 kerajaan dewa utama tidak akan lagi mengganggu persaingan bisnis internal Dongsheng Shenzhou. Bagaimana? Du Guheng, Yuan Zhan dan yang lainnya saling berpandangan dan hendak membuka mulut untuk menolak, ketika tiba-tiba mereka merasakan tatapan dingin yang menusuk tulang. Wei Dongshan hanya menatap mereka dengan dingin, makna di matanya jelas terlihat. Dia sudah membuat konsesi. Jika keempat kekuatan teratas tidak menyetujui taruhan tersebut, jangan salahkan dia karena membalikkan keadaan. Meskipun dia akan dihukum oleh markas besar Sekte Huntian dan dipindahkan dari cabang Sekte Huntian di Dongsheng Shenzhou. Namun, 4 kekuatan teratas dan keluarga kerajaan dari 5 kerajaan dewa semuanya akan membayar harga yang sangat mahal. Du Guheng menarik napas dalam-dalam, membalik tangannya, mengeluarkan jimat giok dari cincin penyimpanan, membisikkan beberapa kata di telinganya, lalu menghancurkannya dengan tangan. Dia telah melaporkan situasi di sini kepada ayahnya, Raja Xuanming. Setelah beberapa saat, dia menerima pesan dari Tuan Xuanming. Du Guheng mengalihkan pandangannya ke Wei Dongshan, dan berkata dengan suara yang dalam, Penatua Wei, kita dapat menerima taruhannya. Namun, ada satu hal yang harus diperjelas terlebih dahulu, yaitu, alkemis dewa di balik paviliun Kizen haruslah penduduk asli Dongsheng Shenzhou. Pada saat itu, 5 kerajaan dewa besar akan memverifikasi identitas mereka. Jika ada masalah, kami akan langsung dinyatakan sebagai pemenang. Selain itu, jika kita memenangkan taruhan ini, paviliun Kizen harus dimasukkan ke dalam kamar dagang Tianxing. Wei Dongshan berpikir sejenak, lalu mengangguk dan berkata, oke. Kalau begitu, sampai jumpa 5 hari lagi. Du Guheng mensibir, lalu meninggalkan kota Huntian bersama Yuan Zhan dan yang lainnya dengan ekspresi arogan di wajahnya.
Meskipun ada banyak ahli pil dewa di Dongsheng Senzu, para ahli pil dewa teratas semuanya berada di 4 kekuatan teratas. Menurut mereka, kemenangan dalam duel alkimia ini pasti akan menjadi milik mereka. Namun, lebih baik aman daripada menyesal. Untuk berjaga-jaga, setelah meninggalkan kota Huntian, keluarga kerajaan, keluarga Yuan, keluarga Zhao, dan kamar dagang Tianxing segera mengirim orang dengan hadiah berharga untuk mengundang alkemis surgawi kelas 2 di Dongsheng Senzu ke 4 kekuatan teratas. Wei Dongshan mengalihkan pandangannya ke Cukong dan bertanya, apakah kamu benar-benar yakin bisa memenangkan taruhan? Sejauh yang saya ketahui, alkemis dewa nomor 1 saat ini di Dongsheng Senzu bernama Yao Ming Senjun. Meskipun kultivasinya hanya pada tahap awal tingkat kedua dewa-dewa, tingkat alkimianya telah mencapai alkemis dewa tingkat tinggi tingkat 4. Dia dapat memurnikan pil dewa tingkat tinggi tingkat 4 dengan kualitas yang rendah. Cukong tersenyum tipis dan berkata dengan percaya diri, Tetua Wei, jangan khawatir, aku tidak akan melakukan apapun tanpa rasa percaya diri. Dengan tingkat alkimia saat ini, dia memang bukan tandingan Yao Ming Senjun. Namun, kebetulan dia memiliki tungku alkimia mini berwarna ungu emas di tangannya, yang merupakan tanda untuk memasuki kuil Tao Dewa Danfeng. Anda tahu, Danfeng dan Senjun pernah menjadi alkemis nomor 1 di Dongsheng Senzu, dan reputasinya dikenal di beberapa Senzu terdekat. Tingkat alkimia miliknya telah mencapai alkemis dewa tingkat rendah tingkat 5 teratas, jauh di atas Yao Ming Senjun. Selama dia bisa mendapatkan warisan alkimia dari Tuan Danfeng, dan dengan bantuan pagoda kekacauan, dia pasti bisa melampaui Tuan Yao Ming. Saya akan membutuhkan kerjasama dari Tetua Wei dalam beberapa hari ke depan. Cukong berkata sambil tersenyum. Selanjutnya, kota Huntian dan Paviliun Kizen, seperti 4 kekuatan teratas, mengirim orang-orang dengan hadiah berharga untuk mengunjungi para ahli pil dewa terkenal di Dongsheng Senzu, dengan harapan dapat mengundang mereka ke kota Huntian atau Paviliun Kizen. Setelah menerima berita itu, Du Guheng, Yuan Zhan, kepala keluarga Zhao, dan Wang Tianxing semuanya mensibir, berpikir bahwa kota Huntian dan Paviliun Kizen sudah kehabisan trik. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa tujuan kota Huntian dan Paviliun Kizen melakukan ini hanyalah untuk menarik perhatian 4 kekuatan teratas. Di bawah naungan Wei Dongshan, Cukong diam-diam meninggalkan kota Huntian dengan harta rahasia yang dapat menyembunyikan sosoknya, dan menuju Dojo Dewa Danfeng. Dojo Dewa-Dewa Danfeng terletak di pegunungan raksasa di perbatasan kerajaan Dewa Matahari Merah. Mengikuti bimbingan tungku alkimia emas ungu, Cukong datang ke sebuah bukit biasa. Saat dia mengerahkan kekuatan sucinya, dia menuangkannya ke dalam tungku alkimia emas ungu. Tungku alkimia emas ungu bergetar sedikit, dan kekuatan alkimia aneh terpancar. Kekosongan yang tenang itu tiba-tiba mulai beriak. Sebuah gerbang kehampaan muncul. Cukong segera berubah menjadi aliran cahaya dan melesat ke gerbang kehampaan. Di dalam dojo Dewa Danfeng, ada sebuah lembah besar. Lembah itu penuh dengan obat-obatan ajaib, dari obat-obatan ajaib tingkat pertama hingga obat-obatan ajaib tingkat 5, jumlahnya ada ribuan. Aroma obat yang kaya membuat orang merasa segar dan bersemangat. Tidak ada bahaya di lembah itu. Cukong berjalan ke bagian terdalam lembah dan melihat sebuah kuil kuno. Cukong mendorong pintu dan memasuki kuil, seberkas cahaya langsung mengembun keluar. Itu tanda jiwa yang ditinggalkan oleh Dewa Danfeng. Sahabatku, kamu bisa mendapatkan tungku alkimia emas ungu yang kutinggalkan dan memasuki kuil Tao, yang menunjukkan bahwa kamu memiliki takdir denganku. Ini adalah hadiah pertemuan untukmu, sahabatku. Tuan Danfeng menatap Chu Hongqi dari atas ke bawah dan berkata sambil tersenyum. Dia hanya melambaikan tangannya dan sebuah cincin penyimpanan terbang di depan Cukong. Cukong mengulurkan tangannya, menggenggam cincin penyimpanan, dan mendesak kekuatan jiwanya untuk menyelidikinya. Tuan Danfeng layak menjadi mantan alkemis nomor 1 di Dongsheng Senzu, dan dia sangat murah hati. Itu hanya hadiah pertemuan, tetapi sebenarnya berisi 10 botol pil dewa tingkat rendah tingkat 4. Termasuk pil ajaib untuk kultivasi, pemurnian badan, penyembuhan, DCB, dengan total nilai puluhan juta batu ajaib tingkat rendah. Hal ini membuat Cukong semakin menantikan warisan dari Tuan Danfeng. Terima kasih atas hadiahnya, senior. Cukong Xiao menangkupkan kedua tangannya dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Tuan Danfeng melambaikan tangannya, memberi isyarat bahwa tidak perlu khawatir.
Hanya 10 botol pil dewa tingkat 4 yang rendah tidak ada artinya baginya. Tanda tanya, saya telah meninggalkan 3 putaran ujian. Anda akan menerima hadiah untuk setiap putaran yang Anda lalui. Tuan Dan Feng berkata, jika kamu dapat lulus semua ujian, kamu akan menerima semua warisan yang kutinggalkan. Chu Kong mengangguk. Ketika Tuan Dan Feng melihat bahwa Chu Kong telah siap, dia melambaikan tangannya, dan suhu di aula langsung naik hingga puluhan ribu derajat. 16 ular piton api raksasa tiba-tiba mengembun di dalam kehampaan, melepaskan kekuatan api yang mengerikan. Lord Dan Feng berkata, putaran pertama ujian adalah untuk menguji kendali api dan kalian perlu menggunakan metode rahasia pengendalian api untuk mengalahkan ke-16 ular piton api raksasa ini sebelum kalian bisa lulus. Ia mengingatkan, selama ujian berlangsung, kalian tidak diperkenankan menggunakan kekuatan apapun selain metode rahasia pengendalian api. Jika tidak, kalian akan langsung dinilai gagal dalam ujian. Chu Kong mengangguk tanda dia mengerti. Saya melihatnya membentuk segel dengan tangannya dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk berlatih teknik pengendalian api Tiansen. Tiba-tiba, suara berderak dari udara terbakar terdengar di kehampaan, dan aura agung yang dikaitkan dengan api berkumpul bersama, langsung mengembun menjadi 16 bintang api mini yang menyala-nyala, memancarkan suhu tinggi yang mengerikan. Suhunya 1 derajat lebih tinggi dari suhu Fire Python. Dewa Dan Feng merasakan kekuatan bintang api mini, mengangkat alisnya sedikit, dan mengumumkan, ujian resmi dimulai. Begitu suara itu terucap, 16 ular piton api raksasa mengangkat kepala mereka dan mendesis panjang, mengayunkan ekor ular mereka yang tebal dan menyerang Chu Kong. Chu Kong tidak mau kalah, dia mengerahkan segenap tenaganya untuk mengaktifkan 16 bintang api mini guna menyerang ular piton api raksasa. Dor, 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 serangkaian ledakan keras terdengar. Di dalam aula, kekosongan meledak, dan gelombang api yang dihasilkan oleh tabrakan itu menyapu ke segala arah dengan kekuatan yang mengerikan. Meskipun 16 ular piton api raksasa sangat kuat, namun metode pengendalian api Tiansen yang dipraktikkan Chu Kong juga bukan barang biasa. Selain itu, dia telah menggunakan metode pengendalian api Tiansen di lantai 7 pagoda dan telah memurnikan puluhan ribu pil ajaib, dan telah mempraktikkannya hingga mencapai kesempurnaan. Ia jauh dari sebanding dengan 16 ular piton api raksasa. Setelah beberapa saat, ke-16 ular piton api raksasa dikalahkan dan dihancurkan satu persatu oleh bintang api mini. Ketika Tuan Dan Feng melihat ini, dia menunjukkan kekaguman di matanya. Chu Kong hanya membutuhkan kurang dari setengah cangkir teh untuk mengalahkan 16 ular piton api raksasa, yang cukup untuk membuktikan kendalinya atas api dan putaran pertama tes telah berlalu, ujar Lord Dan Feng. Dia melambaikan tangannya dengan santai, dan cincin penyimpanan lain terbang di depan Chu Kong. Sama seperti sebelumnya, Chu Kong mengulurkan tangan dan menggenggam cincin penyimpanan itu, mengerahkan kekuatan jiwanya untuk menyelidikinya. Cincin penyimpanan ini tidak hanya berisi puluhan botol pil ajaib, tetapi juga sejumlah obat ajaib kelas 4 yang berharga dan sebagian warisan alkimia. Bagi seorang alkemis ilahi tingkat rendah kelas 4 biasa, hadiah ini sudah cukup. Namun bagi Chu Kong, ini masih jauh dari cukup. Senior, saya ingin melanjutkan ke putaran tes kedua, kata Chu Kong. Lord Dan Feng berkata, putaran kedua ujian akan menguji tingkat alkimia Anda. Anda perlu memurnikan pil dewa tingkat menengah tingkat 4 dalam waktu 10 jam untuk lulus. Chu Kong tersenyum tipis saat mendengar ini. Putaran ujian ini sama sekali tidak sulit baginya, yang tingkat alkimianya telah mencapai alkemis ilahi menengah tingkat 4 teratas. Saat Lord Dan Feng mengumumkan dimulainya putaran kedua ujian secara resmi, Chu Kong melambaikan tangannya dan mengeluarkan tungku alkimia dari cincin penyimpanannya. Kemudian dia duduk bersila di depan tungku alkimia, mengaktifkan teknik pengendalian api Tiansen, dan langsung mengembunkan 16 bintang api mini, yang dia lemparkan ke dalam tungku. Kemudian dia mengeluarkan selusin obat ajaib kelas 4 dan mengabdikan dirinya untuk memurnikan ramuan itu. Dalam sekejap mata, 8 jam berlalu. Chu Kong yang tadinya memejamkan mata, tiba-tiba membuka matanya, memadamkan api, dan selesai memurnikan ramuan. Dia dengan santai meniupkan hembusan angin, membuka tutup tungku, dan aroma harum ramuan itu langsung menyebar ke seluruh aula. Swiss, Swiss, Swiss.
16 aliran cahaya berwarna merah darah melesat ke langit, lalu berubah menjadi 16 pil dewa yang memancarkan lingkaran cahaya merah darah, lalu jatuh di depan Cukong. Ini adalah pil pemelihara roh ginseng darah, dan kualitas setiap pil adalah kualitas tertinggi. Tatapan mata Dewa Danfeng menyapu ke 16 pil pemelihara jiwa ginseng darah, dan kekaguman di matanya menjadi semakin kuat. Faktanya, selama seseorang dapat memurnikan ramuan dewa perantara tingkat 4 dengan kualitas rendah dalam waktu 10 jam, seseorang dapat lulus ujian putaran kedua. Namun, Cukong bukan saja berhasil merampungkan alkimia hanya dalam waktu 8 jam, ia juga memurnikan 16 pil pemelihara roh ginseng darah bermutu tinggi. Ini menunjukkan kalau level alkimia miliknya telah mencapai alkemis ilahi menengah tingkat 4 teratas. Ujian putaran kedua telah berlalu, kata Tuan Danfeng dengan suara keras. Dia mengeluarkan cincin penyimpanan ketiga dan memberikannya kepada Cukong. Cukong mengambil cincin penyimpanan itu, mengaktifkan kekuatan jiwanya, dan menyelidiki cincin itu. Dibandingkan dengan hadiah dari putaran ujian pertama, harta dalam cincin penyimpanan ini jelas beberapa tingkat lebih tinggi. Terlebih lagi, Lord Danfeng meninggalkan sebagian besar warisan alkimia. Dengan warisan alkimia ini, sudah cukup untuk berkultivasi hingga ke tingkat alkemis ilahi tingkat tinggi tingkat 4. Tetapi Cukong tidak merasa puas dan langsung meminta tes putaran ketiga. Lord Danfeng berkata, ujian putaran ketiga adalah untuk menguji bakat kultivasi Anda. Anda harus menguasai dasar-dasar metode rahasia pemurnian jiwa ini dalam waktu 1 hari untuk lulus. Sambil berbicara, dia melambaikan tangan kanannya, dan puluhan ribu teks suci tiba-tiba muncul di kehampaan, membentuk metode rahasia pemurnian jiwa yang mendalam. Metode rahasia ini disebut rahasia jiwa ular merah, dan merupakan metode rahasia pemurnian jiwa paling maju di Dongsheng Senzu. Dengannya, seseorang dapat mencapai alam spiritual tingkat ke-6. Dengan bantuan metode rahasia inilah Dewa Danfeng mampu tumbuh menjadi alkemis dewa nomor 1 di Dongsheng Senzu dan menjadi terkenal di beberapa senzu terdekat. Seorang alkemis ilahi biasa akan sangat gembira saat melihat seni jiwa ilahi ular merah. Tapi Cukong tampak acuh tak acuh. Seni jiwa ular merah memang bagus, tetapi jika dibandingkan dengan seni jiwa evolusi surgawi milik Sekte Jiwa Surga, seni jiwa itu tidak lebih buruk sedikitpun. Cukong tidak akan mengambil biji wijen dan kehilangan semangka dan beralih berlatih seni jiwa ular merah. Untungnya, selama Anda berlatih sampai titik masuk, Anda dapat melewati level dan memperoleh seluruh warisan Dewa Danfeng. Di depan Lord Danfeng, Cukong mendirikan formasi anti mata-mata di sudut aula. Kemudian dia menghafal isi seni jiwa ular merah dalam pikirannya, berbalik dan berjalan memasuki formasi. Dengan pikirannya, dia langsung memasuki lantai 7 pagoda dan mulai berlatih. Dewa Danfeng di depannya tidak lebih dari sekadar jejak jiwa. Kekuatan jiwanya terbatas dan tidak dapat menembus formasi dewa anti mata-mata. Oleh karena itu, dia bisa memasuki pagoda kekacauan tanpa khawatir rahasianya akan bocor. Dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu di lantai 7 pagoda tersebut. Cukong, yang tengah duduk bersila di atas batu kekacauan, memiliki kilatan cahaya di matanya. Dia membentuk segel tangan misterius dengan tangannya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan seni jiwa ular merah. Bubur, diikuti dengan teriakan pelan. Kekuatan spiritual yang luar biasa keluar dari badannya. Bersambung.